Waktu Bapak Ibu yang berbahagia, yang kami hormati Bapak dosen yang mungkin belum hadir saat ini. Semoga tidak hadir. Baik. Untuk menyingkat waktu, karena waktunya memang 1 jam untuk dua kelompok. Untuk kelompok 9, insya Allah kita akan membahas tentang landasan sejarah pendidikan Islam atau al-asas at-tarikhi, al-asl tarikhi fi tarbiyah Islamiyah. Dan nanti insya Allah dalam kelompok 9 ini pertama akan saya sampaikan sendiri materinya, karena materinya ada empat poin ini. Nanti pertama saya akan sampaikan, kemudian yang kedua nanti dilanjutkan Pak Soleh, dan kemudian Bu Lisa, dan ditutup oleh Bu Izzah nanti terakhir. Dan misalnya nanti ada pertanyaan dan Pak Soleh bergabung, nanti insya Allah Pak Soleh biar bisa menjawab dan seterusnya. Baik, ini Bapak Ibu, 4 poin yang insya Allah akan kita bahas pada kelompok 9. Pertama, madrasah nubuwah, kemudian madrasah sahabat, dan madrasah tabi'in, dan diakhiri madrasah pada abad keemasan. Sebetulnya yang kita bahas pada kesempatan kali ini itu sudah dibahas oleh Bapak Ibu sebagai bentuk tugas dari Bapak dosen kemarin. Yang tidak ada itu di madrasah abad keemasan ini, yang tidak ada di tugas dosen kemarin. Jadi kalau madrasah nubuwah, madrasah sahabat, dan kemudian madrasah tabi'in, itu sudah kita bahas di tugasnya Pak dosen kemarin, dan insya Allah semuanya sudah mengumpulkan gitu ya. Walaupun kayaknya ada yang terlambat kan kayaknya, saya lihat itu. Ada yang offset ya. Uh, tapi sebetulnya yang kita bahas di sini, kalau konsep madrasah kan itu identik dengan lembaga pendidikan. Cuma yang kita bahas itu sebetulnya dalam poin landasan pendidikan sejarah ini, sebetulnya bagaimana sejarah pendidikan di masa lalu. Jadi bagaimana pendidikan Islam itu di masa Nabi, kemudian bagaimana pendidikan Islam itu di masa sahabat, dan juga masa tabi'in, dan pada akhirnya bagaimana madrasah atau sistem pendidikan di abad keemasan hingga hari ini dan seterusnya. Yang tujuan dari materi ini sebetulnya menjadikan sejarah pendidikan di masa lampau itu menjadi inspirasi pengembangan pendidikan di masa saat ini. Baik Bapak Ibu, pertama madrasah nubuwah atau bagaimana sistem pendidikan Islam di masa masa Nabi itu sebetulnya terbagi dari dua masa ya, atau dua periode. Pertama periode Mekah dan kedua periode Madinah. Ada perbedaan bagaimana Rasulullah mendidik para sahabat dan masyarakat pada saat itu antara periode Mekah dan periode Madinah. Dan semuanya itu sebetulnya sudah tertuang di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita dulu belajar tentang ulumul Quran itu ada ayatul Makkiyah dan ada ayat Madaniyah. Itu sebetulnya itu menjadi sebuah konsep pendidikan di masa Nabi sebetulnya. Jadi perbedaannya adalah secara umum bahwa periode Mekah itu lebih kepada pendidikan dasar keagamaan. Jadi nanti di sana itu ada pendidikan budi pekerti, kemudian akidah, bagaimana Rasulullah itu mengenalkan keesaan Allah, keimanan dan keislaman kepada masyarakat pada saat itu. Kemudian juga Rasulullah mengenalkan bagaimana pendidikan jasmani dan kesehatan. Itu biasanya yang kita kenal ada apa namanya? Jadi ada asibahah, berenang, kemudian ada memanah, kemudian ada berkuda gitu ya. Itu hanya sebuah inspirasi sebetulnya yang saat ini sudah banyak berkembang. Kemudian pada periode Mekah ini sebetulnya lebih banyak kepada pendidikan tauhid sebetulnya, keimanan, keislaman, bagaimana Rasulullah itu mengembangkan atau mendidik sahabat pada saat itu menjadi manusia yang benar-benar beriman, mengenalkan Islam kepada mereka dan seterusnya. Lalu bagaimana metodenya? Metodenya sebetulnya sebagaimana disebutkan dalam Quran itu, diantaranya adalah kemudian dialog, diskusi, tanya jawab, kemudian
dengan al-amsal yang pernah kita bahas di materi Ulumul Quran itu amsal Al-Quran, kemudian metode kisah, sebagaimana yang kita juga tahu di Quran itu banyak sekali kisah-kisah yang tujuannya diantaranya untuk mendidik sahabat atau umat pada saat itu. Dan ada metode pembiasaan dan metode hafalan. Metode pembiasaan ini jadi Rasulullah itu menjadi uswatun hasanah kepada para sahabat yang bisa ditiru oleh mereka. Kemudian selanjutnya metode hafalan ini, kalau dulu itu pembelajaran terfokus pada Quran dan hadis, ya, pada Quran dan hadis, sehingga para sahabat dulu itu memang mengandalkan hafalan, ya. Bahkan pada saat itu sampai dilarang untuk menulis apa namanya Quran itu secara khusus itu kan, atau hadis secara khusus, karena memang mengandalkan hafalan dan takut ada percampuran di antara keduanya. Kemudian di periode ini juga ada 3 tahapan penting dalam pendidikan atau dalam dakwah pada saat itu. Pertama, sembunyi-sembunyi. Memang itu perintah khusus dari Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, itu ayatnya. Kemudian yang kedua ada terang-terangan, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin, itu. Jadi setelah beberapa fase, ya. Kemudian seruan umum ini biasanya dilakukan Rasulullah saat musim-musim tertentu, misalnya musim haji. Rasulullah kemudian mendidik masyarakat yang berada atau yang datang dari beberapa daerah. Kemudian yang periode kedua, ini periode Madinah, itu 2 hal penting yang Rasulullah tanamkan. Walaupun pendidikan karakter, akhlak, tauhid tetap digalakkan pada saat itu, tapi lebih menonjol itu di 2 hal penting. Yang saat ini kita sebut biasanya dengan pertama itu dengan pembentukan mendidik masyarakat itu dari sisi sosial dan politik, yang kemudian nanti di sana muncul sebuah sebuah konsep masyarakat madani, ya, di situ. Kemudian Rasulullah juga di situ yang kedua nanti membentuk generasi muslim itu diantaranya bagaimana nanti di sana muncul sebuah sampai muncul piagam Madinah, ya. Jadi di di periode Madinah ini sebetulnya lebih kepada pembentukan karakter generasi muslim itu yang seperti apa begitu. Jadi misalnya nanti ada caranya menyelesaikan masalah dengan orang non muslim, bahkan di sana itu sudah ada konsep moderasi, ya, di periode Madinah ini. Dan di periode Madinah ini lebih kepada pendidikan ibadah, ya. Jadi kalau yang Mekah itu lebih ke akhlak, kemudian pendidikan tauhid, di periode Madinah ini lebih banyak kepada pendidikan bagaimana cara beribadah kepada Allah dan bagaimana caranya bersosial. Itu yang dididik oleh Nabi kepada para sahabat. Yang intinya adalah sebagaimana saya sebutkan di awal tadi, bahwa karakter pendidikan di periode Mekah dan Madinah ini itu tertuang di dalam ayat-ayat Al-Makkiyah sebagai periode Mekah dan ayat-ayat Madaniyah di periode Madinah. Mungkin ini pengantar pertama dari penjelasan bagaimana sistem pendidikan di masa Nabi, dan tentu lembaga pendidikan yang paling populer saat itu ya di masjid itu, di masjid dan di rumah para sahabat, juga di rumah kediaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu lembaga pendidikan saat itu. Walaupun juga ada itu di As-Suffah, ya. As-Suffah itu dikenal dengan sebuah tempat belajar di pojok-pojok masjid dan seterusnya, itu pada saat itu, dan dengan metode yang diskusi, ceramah, dan dialog dan seterusnya. Baik, untuk selanjutnya bisa disampaikan oleh Bapak Soleh, sistem pendidikan di masa sahabat. Silakan Pak Soleh. Oke, baik, terima kasih Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok 9, yaitu Madrasah Zahabi. Madrasah Zahabi adalah lebih menekankan atau lebih sejarah tentang pendidikan Islam pada masa sahabat.
Yang pertama yaitu pada masa Abu Bakar, masa Umar, masa Utsman, dan pada masa pendidikan Ali. Yang pertama adalah pendidikan di masa Abu Bakar As-Siddiq. Muhammad Yunus dalam bukunya Sejarah Pendidikan Islam lebih lanjut menjelaskan materi pendidikan Islam pada masa ini terdiri dari pendidikan tauhid atau keimanan, akhlak, ibadah, dan kesehatan. Pendidikan keimanan yaitu menanamkan bahwa satu-satunya yang wajib disembah adalah Allah SWT. Jadi di sini adalah lebih menekankan yang Tuhan yang wajib disembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu pendidikan akhlak seperti adab, masuk rumah orang, sopan santun, bertetangga, bergaul dalam masyarakat, dan lain sebagainya. Pendidikan ibadah seperti pelaksanaan sholat, puasa, dan haji. Ini lebih ke akhlak, lebih ke karakter pada masa itu. Selanjutnya yaitu kesehatan, seperti tentang kebersihan, gerak-gerik dalam sholat, merupakan pendidikan untuk memperkuat jasmani dan rohani. Jadi pada masa Abu Bakar dapat disimpulkan bahwa pendidikan pada masa itu hanya melanjutkan pendidikan yang sudah ada pada zaman Rasulullah. Pendidikan pada masa itu belum mengalami perkembangan yang begitu berarti karena pada masa Abu Bakar banyak kesibukan oleh keadaan pemerintahan yang kurang kondusif pada saat itu. Jadi lebih perlu perhatian khusus. Selanjutnya yaitu pendidikan pada masa Umar bin Khattab. Pada masa Umar sangat memperhatikan masalah pendidikan dan menambah materi pembelajaran. Pada masa Umar, kaum muslimin sudah mulai mempelajari bahasa-bahasa asing seperti bahasa Persia, Romawi, dan bahasa lain yang dianggap perlu pada waktu itu karena pengajaran bahasa asing pada waktu itu sangat perlu. Menjadi hal yang sangat diperhatikan mengingat daerah kekuasaan Islam sudah berada di luar Jazirah Arab. Jadi dapat disimpulkan bahwa suhu politik negara pada waktu itu cukup stabil. Kondisi ini memberikan dampak positif bagi perkembangan pendidikan Islam pada masa itu. Selanjutnya yaitu pada masa Utsman bin Affan. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, pelaksanaan pendidikan Islam tidak jauh berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Pendidikan masa-masa ini hanya melanjutkan apa yang telah ada. Hanya sedikit perubahan yang mewarnai pelaksanaan pendidikan Islam dari apa yang telah ada. Para sahabat besar Rasulullah SAW yang berpengaruh dan dekat dengan Rasulullah pada masa Khalifah Umar bin tidak diizinkan meninggalkan Madinah, maka pada masa Khalifah Utsman diberikan sedikit kelonggaran untuk keluar Madinah dan menetap di daerah-daerah yang mereka sukai. Pendidikan Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan statis dan tidak mengalami perkembangan yang berarti karena Utsman yang disebutkan oleh hal-hal lain yang dianggap jauh lebih penting. Jadi lebih memperhatikan lebih ke pemerintahan dan juga pendidikan pada masa itu. Selanjutnya yaitu pendidikan pada masa Ali bin Abi Thalib. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, ibu kota pemerintah dipindah ke Kufah. Pada masa itu Khalifah Ali bin Abi Thalib mengurus masalah politik dan pemerintahan, sedangkan Abdullah bin Mas'ud mengurus masalah pendidikan agama Islam. Gejolak politik yang terjadi pada masa itu mempengaruhi perkembangan pendidikan. Ciri khas pendidikan Islam pada masa itu ditunjukkan dengan yang pertama, menonjolkan unsur Arab pada pendidikan Islam. Yang kedua, bertujuan menegakkan prinsip agama Islam. Ketiga, pendidikan Islam berkembang dengan metode dakwah, bergantung penuh pada ilmu-ilmu Al-Quran dan Al-Hadis atau disebut dengan nakliyah. Pada masa ini muncul sebagai ilmu agama seperti tafsir, hadis, tajwid, fikih, dan lain sebagainya. Demikian juga dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu-ilmu bahasa seperti nahwu, sastra, balaghah, dan lain sebagainya.
Mementingkan penulisan sebagai alat penghubung antara sanad dengan kaum muslimin. Sanad adalah guru dari kalangan sahabat, membuka pintu lebar-lebar untuk mempelajari bahasa asing. Ini didorong oleh keperluan bertambahnya kawasan Islam yang mendorong orang Islam menguasai bahasa asing, bergantung penuh pada surau atau kutab dan masjid sebagai pusat-pusat pendidikan atau sekarang disebut institusi pendidikan. Demikian materi dari Madrasah Sahabi. Selanjutnya bisa dilihat oleh teman saya. Monggo, Bu. Bisa, monggo lanjut. Ya, Tulisan, terima Bu. kasih waktunya. Terima kasih atas waktunya. Saya lanjutkan untuk Madrasah Tabi'in. Munculnya dinasti Umayyah ini memberikan babak baru dalam kemajuan peradaban Islam. Di masa Madrasah Tabi'in ini masih bersifat Arab dan Islam tulen. Artinya, pada periode pendidikan ini masih didominasi oleh orang-orang Arab. Yang kedua yaitu masih meneguhkan dasar-dasar agama Islam. Yang ketiga, menunjukkan bahan tertulis pada bahasa yang tertulis. Ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa ini antara lain yaitu tentang ilmu agama yang meliputi Al-Quran, hadis, dan fikih. Untuk ilmu sejarah dan geografi, bahasa. Untuk ilmu di sini ya, ilmu pengetahuan di bidang bahasa yaitu segala ilmu yang mempelajari bahasa, nahwu, sorab, dan lainnya. Kemudian mempelajari tentang banyak muncul tentang filsafat, ilmu kedokteran, perkembangan seni rupa. Prestasi luput yang gemilang pada bidang ini ditunjukkan dengan munculnya dekorasi orang-orang Arab. Kemudian perkembangan musik pada masa tabi'in ini juga. Kemudian metode pendidikan pada masa tabi'in yang digunakan yaitu menggunakan penyampaian secara lisan, yaitu secara langsung. Yang kedua, guru membacakan kitabnya. Yang ketiga, secara imla. Kemudian yang keempat, dengan cara pinjam-meminjamkan dalam rangka menyeleksi. Begitu pada masa Madrasah Tabi'in. Kemudian dapat dilanjutkan pada masa Madrasah atau keemasan. Silakan selanjutnya, Pak. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kami akan menjelaskan tentang abad Islam di masa keemasan. Sebagaimana kita ketahui, Islam itu dalam bidang pendidikan pernah menikmati masa-masa kegemilangannya, yaitu pada masa dinasti Abbasiyah, yang mana khalifah yang memiliki kebijakan-kebijakan dalam pendidikan itu adalah Khalifah kelima, Harun ar-Rasyid. Karena pada masa itu Khalifah Harun ar-Rasyid itu sangat berkonsentrasi untuk meningkatkan mutu pendidikan, sehingga pada masa tersebut sering kita dengar bahwasanya itu adalah masa keemasan Islam atau The Islamic Golden Age. Pada pembahasan kali ini saya membagi menjadi 4 pembahasan, yaitu kurikulum pada madrasah abad keemasan, yang kedua metode pengajarannya, dan ketiga lembaga pendidikan pada masa abad keemasan tersebut, dan yang keempat berdirinya madrasah. Yang pertama, kurikulum pada madrasah abad keemasan yaitu terdapat 4. Yang pertama, tingkat sekolah rendah Al-Kutab atau Al-Kutab. Adapun materinya itu adalah bacaan dan hafalan Al-Quran, pokok-pokok agama Islam, menulis dan berhitung. Kemudian pokok-pokok nahwu sorof,
bacaan dan syair-syair kisah orang-orang besar itu juga sudah mulai diajarkan. Kemudian pada tingkat menengah tersebut dipelajari Al-Quran, bahasa dan sastra Arab, fikih, tafsir, hadis, balaghah, kemudian ilmu mantek, ilmu falak, tarikh, bahkan fisika dan juga kedokteran. Pada tingkat perguruan tinggi itu sudah mulai mempelajari ilmu nakliyah, itu yang meliputi tafsir, hadis, fikih, usul fikih, balaghah serta sastra Arab. Adapun ilmu akliyahnya seperti ilmu mantek, ilmu alam dan kimia, musik, ilmu pasti, ilmu ukur, ilmu falak, ilmu kedokteran itu juga sudah dipelajari. Kemudian metode pengajaran. Pada masa abad keemasan ini terdapat beberapa metode pengajaran. Ada metode lisan. Ya, metode lisan ini terdiri dari imla, sama, qiraah, bahkan diskusi. Ada juga metode hafalan. Kemudian yang ketiga metode tulisan, yang keempat metode jadal atau debat. Kemudian perkembangan yang selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu tentang perkembangan lembaga pendidikan Islam. Pada masa keemasan ini lembaga pendidikan Islam sudah mulai berkembang dan maju, yaitu yang pertama bisa kita lihat adanya kitab atau maktab, yang kata ini merupakan kata dari kata apa yang berarti menulis atau tempat untuk menulis. Kemudian yang kedua pendidikan rendah istana, dinamakan sebagai pendidikan rendah istana karena pada masa itu para khalifah dan keluarganya serta pembesar lainnya biasanya itu mengundang guru-guru privat ke istana untuk mengajar anak-anak para keluarga atau pembesar istana tersebut. Kemudian toko-toko buku itu juga sudah mulai bermunculan dan banyak sekali seperti munculnya toko-toko buku seperti di Saras, di Mosul, di Basrah dan lain sebagainya. Kemudian ada juga dengan di rumah-rumah ulama. Jadi pendidikannya berada di rumah-rumah para ulama. Kemudian yang kelima ada juga sudah ada suatu majelis, baik itu majelis hadis, majelis tadris, majelis munadzaroh, majelis mudzakarah, majelis bahkan majelis fatwa itu juga sudah ada. Kemudian ada juga rumah sakit dan observatorium. Pada masa Abbasiyah ini didirikan rumah sakit yang mana di dalam rumah sakit tersebut ini juga diadakan kajian-kajian tentang ilmu pengetahuan. Observatorium dan mempekerjakan seorang ahli. Kemudian lembaga pendidikan lainnya itu ada perpustakaan. Ya, perpustakaan sudah terkenal besar di masa Abbasiyah ini, perindustrian kertas sangat besar sehingga perpustakaan juga maju. Kemudian nomor 8-nya masjid, ke-9 Hon. Hon ini juga merupakan suatu asrama untuk pelajar-pelajar yang hendak menuntut ilmu. Yang ke-10 ada ribat. Ribat merupakan tempat kegiatan kaum sufi yang ingin menjauhkan diri dari kehidupan dunia serta berkonsentrasi untuk ibadah saja. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu pada masa ini juga sudah mulai berdiri madrasah-madrasah. Di antara madrasah tersebut itu yaitu Madrasah Baitul Hikmah. Baitul Hikmah ini berada di Baghdad. Baitul Hikmah ini didirikan pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid yang kemudian selanjutnya diteruskan dan diperbesar oleh Khalifah Al-Ma'mun. Pada Baitul Hikmah ini tidak hanya diajarkan ilmu agama Islam, tetapi juga ilmu umum seperti ilmu alam, kimia, fisika, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua Madrasah Darul Ilmi di Kairo.
Madrasah ini didirikan oleh Al-Hakim bi Amrillah Al-Fatimi, yaitu pada masa Daulah Fatimiyah. Daulah Fatimiyah ini berada di Kairo yang mana menyaingi Daulah Abbasiyah yang ada di Baghdad dalam bidang politik dan juga pemerintahan. Kemudian yang ketiga yaitu Madrasah Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah ini merupakan madrasah yang sama kalau masa sekarang itu disamakan dengan fakultas-fakultas yang mana pada Madrasah Nizamiyah ini mempelajari ilmu agama dan juga ilmu umum. Kemudian yang keempat, Madrasah Nizamiyah ini Madrasah Nizamiyah ini didirikan oleh Nizam Al-Mulk yang merupakan wazir dari Sultan Seljuk. Kemudian yang keempat ada juga Madrasah Al-Muntashiriyah. Madrasah Al-Muntashiriyah ini sama dengan Madrasah Nizamiyah, merupakan sebuah fakultas. Bahkan Madrasah Al-Muntashiriyah ini disebut sebagai universitas tertua yang ada di dunia. Madrasah Al-Muntashiriyah ini didirikan oleh pada masa kekhalifahan Abbasiyah, didirikan oleh Khalifah Al-Muntashir Billah. Mungkin itu dari kami pembahasannya. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu pemateri yang telah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya langsung ke kelompok 2 ya Pak Yusuf ya. Ya, baik, terima kasih. Demikian untuk pertanyaan. Mungkin nanti kalau ada waktu bisa langsung bersamaan gitu ya Pak ya. Demikian dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hanif, kayaknya ini listriknya baru padam, Pak. Jadi nggak bisa Dari ikut. kemarin, kayaknya dari kemarin. Iya. Ada Bu Ismi hadir. Pak Junaidi. Pak Junaidi. Udah bisa langsung dimulai ya? Bu Nazika, udah siap ya? Pak Muhammad Junaidi? Siap, Bu. Halo. Sudah. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman sama dosen. Semoga bisa hadir nih untuk pertemuan kita kali ini. Semoga pagi ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar presentasi kali ini dapat berjalan lancar sampai selesai nanti ya, teman-teman. Topik yang akan kita bahas hari ini sesuai dengan tugas yang diberikan oleh dosen kita, yaitu mengenai landasan pendidikan Islam sebagai dasar dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Bu Nazika? Bu? Iya, Bu. Bisa di-share screen? Pak Yusuf bisa bantu, ini laptopnya saya baru ngehang malah.
Saya kirim ke Japri sudah. Sambil berjalan ya Pak Yusuf ya. Saya selaku moderator yang bertugas akan memandu jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Pak M. Hanif Abdillah, Bapak Muhammad Junaidi, Ibu Nazikatul Rofiah, dan saya sendiri Ismi Septiawardani. Sebelumnya saya akan membacakan rangkaian acara pada pagi ini, yaitu untuk pertama pembukaan, kedua penyajian materi, ketiga sesi tanya jawab, dan keempat penutup. Apabila ada masukan dari dosen pembimbing mungkin bisa ya nanti di akhir. Acara yang pertama adalah pembukaan. Kita awali dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya adalah penyajian materi sebagai inti acara. Untuk itu saya memberi kesempatan kepada penyaji materi untuk mempresentasikan makalah yang kita buat. Silahkan Pak Junaidi dimulai. Yes, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di pagi yang sangat pagi ini, saya sebagai penyaji materi akan menyampaikan paparan materi di kelompok 10 mata kuliah usul tarbiyah. Pada kesempatan kali ini, kelompok 10 akan menyampaikan materi yaitu landasan pendidikan Islam sebagai dasar dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Latar belakang pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam upaya mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan umum. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak yang mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Selain itu, berperan nilai-nilai agama menjadi sangat penting dalam setiap proses pendidikan. Karena terbentuknya manusia yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia tidak mungkin terbentuk tanpa peran dari agama. Lanjut Pak Yusuf. Rumusan masalah. Pengertian pendidikan, pendidikan nasional, dan pendidikan Islam. Yang kedua, gambaran sistem pendidikan Islam di Indonesia, serta kedudukan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Pembahasan. Pengertian pendidikan, pendidikan nasional, dan pendidikan Islam. Pendidikan merupakan kegiatan yang dilakukan dengan sengaja, seksama, terencana, dan bertujuan yang dilaksanakan oleh orang dewasa
dalam arti memiliki bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan secara bertahap. Yang kedua, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa tujuan dari pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, maka tujuan pendidikan yang hendak dicapai disesuaikan dengan kepentingan bangsa Indonesia yang sekarang ini. Yang bertujuan pendidikan tersebut dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Sementara itu, pendidikan Islam adalah pendidikan yang kegiatannya dilaksanakan secara terencana dan sistematis untuk mengembangkan potensi peserta didik berdasarkan pada kaidah dan nilai-nilai Islam. Pendidikan Islam bertujuan untuk mencapai keseimbangan intelektual pertumbuhan pribadi manusia secara menyeluruh yang dapat dilakukan melalui latihan-latihan kejiwaan, akal pikiran, kecerdasan, perasaan, serta panca indera yang dimilikinya. Lanjut, Pak Yusuf. Gambaran sistem pendidikan Islam di Indonesia. Menurut Mas Tuhu, yang dikutip dari Nasution tahun 2017, menyebutkan bahwa secara sosiologis dan dalam sketsa kasar, sistem pendidikan Islam di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, orientasi artinya bahwa pendidikan Islam di Indonesia telah mengalami perubahan dan perkembangan yang signifikan. Pada awalnya, orientasi pendidikan Islam lebih banyak berkonsentrasi pada urusan ukhrawiyah dan nyaris lepas dari urusan duniawiyah. Satu-satunya urusan muamalat yang paling banyak dibicarakan adalah hukum waris. Yang kedua, strategi. Strategi seiring dengan proses perkembangan orientasi, strategi pendidikan Islam di Indonesia pada awalnya juga mengalami konfrontasi dengan pemerintah kolonial. Pada saat itu, pendidikan Islam diasingkan karena kemungkinan konsekuensinya tidak menguntungkan kepentingan politik Hindia Belanda. Lanjut, Pak Yusuf. Yang ketiga, sumber belajar pendidikan Islam di Indonesia terus mengalami perubahan dan perkembangan yang semakin beragam dan intensif. Tidak hanya jumlahnya, tetapi juga kualitas pendidikan yang diberikan. Dan yang keempat, metodologi belajar. Awalnya, metodologi belajar pendidikan Islam masih bersifat klasik. Namun, seiring dengan perubahan dan perkembangan, kini mulai tampak berubah. Contohnya yaitu kelompok diskusi yang telah berkembang di mana-mana. Semua media pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kematangan berpikir pelajar hendaknya diberikan secara lengkap dan pada akhirnya mereka sendirilah yang mengolah dan memutuskannya. Kedudukan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Indonesia merupakan secara tegas dinyatakan bukan negara agama, yakni negara yang berdasarkan pada suatu ajaran agama tertentu dan bukan pada negara sekuler, yakni negara yang konstitusionalnya tidak terikat dengan agama tertentu atau berusaha untuk mempromosikan atau mengganggu agama. Tetapi Indonesia merupakan negara Pancasila. Menurut Effendi yang dikutip dari Jannah tahun 2013,
menyebutkan bahwa negara Pancasila dapat dikatakan bahwa Indonesia mengambil jalan tengah atau middle path antara negara agama dan negara sekuler. Negara Pancasila menjamin kebebasan setiap warga negaranya untuk beragama dan wajib memelihara budi pekerti luhur berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan agama Islam di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diatur secara langsung maupun tidak langsung. Dapat dijadikan pegangan dalam pelaksanaan pendidikan di lembaga pendidikan formal. Pendidikan nasional dalam Undang-Undang Sisdiknas 2003 diartikan sebagai pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan, nasional Indonesia, dan tanggap terhadap perubahan zaman. Sementara sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional dilaksanakan secara semesta, artinya terbuka bagi seluruh rakyat dan berlaku di seluruh wilayah. Menyeluruh, artinya mencakup semua jalur, jenjang, jenis pendidikan. Dan terpadu, yang artinya saling memiliki keterikatan antara pendidikan nasional dan seluruh usaha pembangunan nasional. Menurut Daulay tahun 2012 mengemukakan bahwa untuk meletakkan kedudukan Islam dalam sistem pendidikan nasional perlu diklarifikasi. Pendidikan Islam sebagai lembaga yang dimaksud meliputi 4 hal. Yang pertama, lembaga pendidikan formal. Kedua, lembaga pendidikan non-formal. Yang ketiga, lembaga pendidikan informal. Dan yang keempat, lembaga pendidikan keagamaan. Yang pertama, lembaga pendidikan formal yang terdiri dari pendidikan usia dini. Pendidikan formal pada pendidikan usia dini ini berbentuk taman kanak-kanak atau TK, Raudatul Atfal atau RA, dan atau bentuk lainnya yang sederajat. Yang kedua, pendidikan dasar. Pendidikan formal pada pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar atau SD dan madrasah ibtidaiyah atau MI dan bentuk lainnya yang sederajat serta sekolah menengah pertama atau SMP dan madrasah sanawiyah atau MTS atau bentuk lain yang sederajat. Yang ketiga ada pendidikan menengah. Pendidikan formal pada pendidikan menengah berbentuk pada menengah atas, sekolah menengah atas atau SMA, madrasah aliyah atau MA, sekolah menengah kejuruan atau SMK, madrasah aliyah kejuruan atau MAK, atau bentuk lainnya yang sederajat. Dan yang keempat ada pendidikan tinggi. Pendidikan formal pada pendidikan tinggi dapat berbentuk pada akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas, atau bentuk lainnya yang sederajat. Dan selanjutnya ada lembaga pendidikan non-formal, terdiri dari lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, dan satuan pendidikan yang sejenisnya. Dan selanjutnya ada lembaga pendidikan informal. Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan berupa pendidikan keluarga dan pendidikan lingkungan yang membentuk kegiatan belajar secara mandiri. Dan terakhir ada lembaga pendidikan keagamaan. Di antaranya ada pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, ada pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama dan menjadi ahli agama tersebut. Yang ketiga, pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Dan yang terakhir ada pendidikan keagamaan yang berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, asraman, bab haja, samanera, atau bentuk lainnya yang sejenisnya. Pendidikan Islam merupakan bagian penting dari pendidikan
sistem pendidikan nasional. Salah satu tujuan pendidikan nasional adalah menjadi manusia seimbang dari segi intelektual dan pendidikan yang berdasarkan nilai agama kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian tersebut yang menjadi pendidikan yang sangat berperan penting dalam mencapai tujuan pendidikan tersebut. Sekian paparan materi dari kelompok 10. Apabila ada yang salah, kami mohon maaf. Demikian dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan Bu Ismi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk sesi selanjutnya, sesi tanya jawab ya Pak Yusuf ya, digabung dengan kelompok 9 ya. Gimana nih? 2. Oke. Pak Imam. Monggo lanjut. Monggo. Ya udah, silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Tapi untuk sesi pertama ini 3 pertanyaan dulu kali ya, atau 4, 2 dari 9, 2 dari 10, gitu ya. Ya, teman-teman dipersilahkan. Monggo. Terima kasih Pak Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Izin bertanya, Bu. Untuk Pak Yusuf, ini saya tujukan kepada kelompok ini. Langsung saja Pak Yusuf. Ya, mangga. Terima kasih. Dari ya, perjalanan periode pendidikan, mulai periode Mekah, Madinah, sampai tabi'in atau keemasan, tentunya ini tidak berjalan dengan mulus. Mungkin banyak kendala yang dialami ketika zaman demi zaman itu. Yang saya tanyakan, kendala yang terbesar atau tantangan yang terbesar itu pada periode apa? Periode Mekah, Madinah, atau tabi'in atau keemasan. Ya, dari tantangan itu atau kendala itu apa? Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Mbak ya. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 9. Tentunya ketika kita ditanya terkait dengan sistem pendidikan mulai dari zaman Rasulullah sampai sekarang, yang terbaik adalah di masa zaman Rasulullah. Tapi kenapa kalau di zaman sekarang itu banyak sistem pendidikan kurikulum, ada yang kurikulum K13, kita belum menguasai pun sudah diganti dengan kurikulum Merdeka dan sebagainya. Pertanyaannya dari kami, kalau memang pendidikan di zaman Rasulullah itu memang terbaik, kenapa kok untuk sekarang itu seakan-akan pendidikan itu tidak ada yang mengikuti sistem yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Terima kasih. Ada lagi atau dicukupkan 3 pertanyaan saja? Saya Bu, izin bertanya. Ya, boleh. Satu lagi ya Pak, biar masing-masing dari kelompok dapat 2 pertanyaan ya. Ya, silakan Pak. Jazakallah atas waktunya. Ini mau bertanya ke kelompok yang 9 juga kayaknya ini, jadi 3 nih yang 9.
Oh iya, boleh. Ya, Nggak nggak apa-apa. apa-apa lah ya. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, Jadi silakan. tadi sudah dibahas kaitannya tentang proses pendidikan dari zaman Rasulullah sampai zaman keemasan. Nah, yang pengen saya tanyakan itu kan para guru-guru zaman dahulu gitu kan, mereka menghabiskan waktunya bahasanya 100% lah gitu untuk tarbiyah, untuk pendidikan, untuk mengajar. Nah kan, sedangkan mereka juga kan punya keluarga, butuh hidup gitu kan. Yang pengen saya tanyakan, bagaimana mereka mencukupi kebutuhan untuk hidupnya gitu kan? Apa mereka itu mendapatkan tunjangan gitulah bahasanya dari penguasa lah, penguasa atau dari khalifah zaman dulu, atau mereka memang benar-benar para ulama syekh-syekhnya itu adalah orang-orang yang kaya gitu kan, sehingga mereka tanpa harus bekerja saja sudah bisa mencukupi kebutuhan hidupnya gitu kan, semacam 4 imam madhab gitu kan yang kita baca, mereka seluruh waktunya itu dihabiskan benar-benar untuk mengajar dan mengajar gitu kan. Dan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya itu dari mana gitu kan. Sedangkan waktu kan untuk kerja kayaknya nggak ada gitu kan, karena waktunya untuk mengajar. Itu saja mungkin pertanyaannya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nambah lagi nih Pak Yusuf. 4 dulu ya Pak Yusuf ya. Sebenarnya, tapi untuk kelompok 9 juga, jadi makanya enggak jadi saya angkat tangan. Terlalu banyak untuk kelompoknya Pak Iman. Nanti dulu saya aja ya. menambahkan saja dah. Nanti dulu ya Bu Eka ya, 4 dulu ya. Buat kelompok 10 dulu kali ya, Bu Nazika atau Pak Junaidi mau menjawab, silahkan. Ya Bu, saya coba menjawab atas pertanyaan. Ya, terima kasih. Tadi atas pertanyaan dari Pak Yusuf ya, dalil Al-Quran yang sinkron dengan landasan Undang-Undang Dasar 1945, betul Pak? Oh, pendidikan. Oh ya. Mungkin maaf ya jika jawaban saya salah. Nanti mungkin mohon bantuan koreksinya atas Ustadz dan Ustadzah yang berkompeten. Mungkin di sini saya akan mengambil dalil Al-Quran, yaitu pada itu Pak. Pada Al-Quran surat Al-Baqarah, yaitu ayat 256 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, La ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha, wallahu sami'un 'alim. Yang artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat, yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Selain itu juga dalam surat apa itu Pak, yang untukmu agamamu dan untukku agamaku, itu surat ya ya saya ingat artinya, cuma lupa. Itu kan hubungannya dengan Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945, yakni kita kan tidak boleh memaksakan keyakinan seseorang. Nah, di antaranya itu. Dan juga selain itu surat itu hubungannya dengan Undang-Undang Dasar 1945 juga ada yang tentang dilarang untuk
memaksa keyakinan seseorang. Mohon Pak Junaidi bisa menambahkan. Dan termasuk tidak boleh memaksa keyakinan juga itu di pasal Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 1, pasal 28E ayat 2. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Kira-kira bunyinya itu, Pak. Yang tadi surat Al-Kafirun ayat 6 ya, yang untuk mulah agamaku dan berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 256. Ya, kurang lebihnya itu mungkin bisa ditambahkan Pak Junaidi. Ya, terima kasih Bu Naziha. Yang saya temukan di sini salah satu ayat Al-Quran yang menerangkan tentang pendidikan Islam juga terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 39. Yang mana kandungan ayat tersebut dapat memberikan pesan-pesan pendidikan bagi seluruh umat, yang khususnya bagi peserta didik atau yang sedang menuntut ilmu, untuk dapat melaksanakan fungsi khalifah atau meneruskan sebagai khalifah yang baik. Juga manusia yang perlu mengetahui nilai-nilai pendidikan Islam tersebut yang bersumber pada Al-Quran serta hadis, yang mana juga hal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang baik pengajaran, pengalaman, keterampilan, teknologi maupun sarana pendukung lainnya juga saling terkait satu sama lain. Demikian, mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Monggo. Gimana Pak Yusuf? Sudah sesuai jawabannya? Sama-sama. Ya, terima kasih Pak Yusuf atas pertanyaannya. Iya, untuk yang selanjutnya mungkin dari kelompok 9 ya. Dipersilahkan Pak Imam. Baik. Terima kasih atas pertanyaan. Kalau tidak salah tadi ada 3 pertanyaan ya. Tapi saya lupa ini, yang pertama tadi lupa saya pertanyaannya. Tantangan yang terbesar dari zaman ke zaman atau kendala itu. Iya. Baik Bapak Ibu, saya buka dulu untuk jawaban ini, nanti bisa ditambahi teman-teman kelompok yang lain atau teman-teman pemateri tadi yang sudah menyampaikan. Pertama, tantangan terbesar pendidikan Islam dari dulu sampai sekarang, kalau kita lihat sejarahnya, itu tantangan terbesarnya ada di masa Nabi. Kenapa di masa Nabi itu tantangan terbesar? Karena di masa Nabi itu sebelum mengenalkan pendidikan Islam kepada mereka, Nabi terlebih dahulu mengenalkan Islam. Artinya mengislamkan orang yang belum Islam itu, baru kemudian mengenalkan Islam. Jadi kan zaman dulu kan terkenal dengan zaman jahili. Zaman jahili itu mereka memang tidak punya panduan hidup ya. Ya, tidak punya panduan hidup. Ya, salah satunya contohnya mungkin seperti anak dikubur hidup-hidup, masih masih ada mitos-mitos anak perempuan dan seterusnya macam-macam lah. Yang mereka memang belum punya panduan hidup secara utuh. Sehingga di masa itu, pada masa Rasulullah itu memang tantangannya adalah bagaimana mengislamkan mereka yang jahili menjadi ilmi, kan begitu, menjadi tahu. Baru kemudian setelah mereka masuk Islam, lalu dimasukkanlah pendidikan Islam. Sehingga di masa Nabi itu luar biasa tantangannya, bahkan Nabi itu hendak mau dibunuh gara-gara menyebarkan Islam kan pada saat itu.
dimusuhi, dikejar kemana-mana dan seterusnya. Tantangan luar biasa itu pada masa itu. Dan kenapa pula ini juga sekaligus menjawab jawaban pertanyaannya dari Pak Ahmad Sadar, Pak Ahmad siapa tadi? Ahmad Husam ya. Kenapa juga karena pendidikan terbaik itu kan pendidikan pada masa Nabi dan para sahabat. Nah, kenapa sekarang tidak banyak pendidikan Islam tidak mengikuti ajaran yang disampaikan Nabi atau metode-metode yang disampaikan oleh Nabi? Sebetulnya sekarang itu kan sebetulnya pengembangan dari apa yang telah disampaikan oleh Nabi atau dilakukan oleh Nabi hingga saat ini. Tiap masa itu pasti ada perbedaan cara. Ya, yang intinya sama, Quran hadis sama saja sebetulnya. Ya, Quran hadis juga sama saja sebetulnya. Kalau saya baca beberapa artikel itu sebetulnya pendidikan terbaik itu memang pendidikan zaman Nabi. Di zaman keemasan pun kalau kita lihat di beberapa referensi itu bukan di zamannya Umayyah akhir atau Abbasiyah, Harun ar-Rasyid tadi itu sebetulnya. Tapi zaman keemasan itu banyak yang mengatakan sebetulnya itu di zaman Nabi. Ya karena alasan apa? Karena alasan di zaman Nabi itu bukan hanya memasukkan pendidikan Islam kepada mereka, mengajari mereka, tetapi bagaimana memasukkan mereka, mengajari mereka, memasukkan yang kafir menjadi Islam gitu. Itu tantangan luar biasa besarnya. Sehingga di sisi lain memang di situ pendidikan terbaik, bisa disebut juga masa keemasan pendidikan itu di zaman Nabi. Tetapi di sisi lain memang tantangannya itu paling besar, ya. Paling besar itu di zaman Nabi. Kalau sekarang kan mungkin tantangannya itu kita sendiri kan begitu. Tantangan sendiri, kita sendiri. Nah, kemudian berikutnya tadi juga ada yang bertanya tentang apa namanya? Kalau ulama dulu kan mendidik itu kan all out 100% ya untuk pendidikan. Kata Pak siapa tadi yang bertanya tadi? Pak Zainal Abidin ya. Itu kan menurut kita sebetulnya di Indonesia, karena memang di Indonesia apresiasi untuk guru itu sangat rendah sekali, ya, sangat rendah. Tetapi kalau kita lihat di negara sebelah, misalnya di Malaysia, guru itu luar biasa. Jadi kalau kita berangkat pengen kerja ke Malaysia, cukup jadi guru itu luar biasa. Saya punya beberapa teman yang jadi guru di sana itu tidak kerja yang lain, tapi hanya menjadi guru itu luar biasa. Apresiasinya untuk guru itu luar biasa. Di Arab Saudi, jangankan menjadi guru, menjadi imam sholat saja itu teman saya yang juga ada banyak di sana, itu 1 bulannya digaji kalau uang sini ya sekitar 50 juta. Hanya jadi imam sholat 5 waktu itu. Hanya 5 waktu. Jadi memang kalau di Indonesia itu memang berbeda. Tetapi kalau kita melihat sejarah lebih jauh, Rasulullah itu seorang guru, tapi juga seorang pedagang. Sayyidina Utsman itu juga seorang guru, tetapi beliau juga seorang pedagang. Dan 4 sahabat Khulafaur Rasyidin itu semuanya seorang pebisnis luar biasa kan begitu, dan seterusnya. Walaupun hasil dari bisnisnya semuanya disumbangkan dan disumbangkan kepada pengembangan Islam dan seterusnya. Bukan berarti mereka tidak belajar, tidak bekerja ya. Hanya saja karena kita memang melihatnya dari negara kita, ya memang iya rendah, apresiasinya untuk seorang guru itu sangat rendah. Jadi kalau ulama-ulama dulu itu selain mengajar juga bekerja. Imam Syafi'i itu luar biasa, seorang imam madhab ya, alim fikih, hafal Quran dan seterusnya, berdakwah kemana-mana. Tapi beliau juga seorang waktu itu pernah menjadi seorang qadhi. Kalau sekarang itu seorang hakim. Ya, seorang hakim. Ulama juga umara. Jadi kalau sekarang ada istilahnya harus dibedakan, kalau ulama nggak boleh dekat sama umara, mungkin gitu ya. Sekarang kan lagi viral itu. Luar biasa. Di zaman dulu itu bahkan ulama itu menjadi seorang umara, seperti Imam Ghazali pernah menjadi seorang qadhi juga. Imam Syafi'i juga pernah menjadi seorang hakim. Yang gajinya dalam sejarahnya itu Imam Syafi'i memang tidak diambil sendiri, disumbangkan kepada pengembangan Islam, terutama disumbangkan kepada mereka-mereka yang mereka yang tidak mampu begitu ya, mereka yang tidak mampu.
Kemudian apalagi tadi pertanyaannya yang terakhir itu? Saya lupa, Pak. Sudah 3, Pak. Oh, sudah ya. Dilanjutkan ceramahnya saja, Ya, Pak. nanti biar ditambahkan kepada teman-teman yang lain. Tapi yang jelas kalau kita melihat sejarah melihat sejarah saat ini misalnya pendidikan kita saat ini sebetulnya sudah melalui pengembangan daripada pendidikan-pendidikan zaman dulu. Zaman Nabi mungkin terbatas media juga sehingga mungkin ini menjadi kendala. Di zaman sahabat juga terbatas kendala, tidak seperti zaman sekarang, gitu kan. Sangat terbuka, pendidikan itu sangat terbuka. Tetapi memang di sisi lain selain pendidikan itu bisa masuk dari berbagai arah, tapi di sisi lain juga hal-hal yang mempengaruhi lemahnya pendidikan juga masuk di berbagai arah. Sehingga saat ini itu seimbang. Sehingga hambatan dan hal-hal yang mendukung itu sama-sama ada sekarang. Tinggal bagaimana kita sebagai seorang guru itu efektivitas dalam pembelajaran saja. Kemudian yang terakhir, sebelum teman-teman yang lain nanti menambahkan, saya ingin menambahkan tadi yang minta dalil tentang pendidikan Islam dan UUD ya. Mungkin yang paling pas itu ada satu ayat yang mencakup dua hal itu. Jadi ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi athi'ullah wa athi'ur rasul itu sebagai pondasi pendidikan Islam. Kemudian untuk UUD-nya, karena UUD itu kan Undang-Undang Dasar 45 terutama, itu kan dibuat oleh pemimpin, oleh umara. Jadi di sana ada ulil amri. Jadi ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum dan seterusnya. Tapi nanti itu surat An-Nisa ayatnya saya lupa. Quran surat An-Nisa juz 5. Baik, terima kasih. Mungkin ini pengantar dari kami. Selanjutnya bisa Bapak Ibu, Bu Iza, Pak Soleh, dan juga Bu Lisa. Dan juga kalau ada nih Pak Ikhlas ini, yang belum muncul sama sekali. Baik, terima kasih. Makasih Pak Imam, udah ditambahin buat kelompok 10. Boleh saya tambahkan sedikit, Pak? Boleh. Ya. Tadi sebenarnya saya juga ingin menambahkan, tapi sudah ditambahkan sama Pak Imam untuk kelompok 10-nya. Nah, tentang dalil itu, mungkin juga ada dalil dari hadis, yaitu tambahannya itu, kalau yang saya tahu artinya ya, taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemerintah, walaupun yang memerintahkan kita itu budak. Itu jadinya walaupun pemimpin diangkat dari orang yang paling rendah sekalipun, kalau dia sudah diangkat menjadi pemimpin dan kalau dia membuat peraturan, jadi harus kita taati. Itu satu tambahan untuk kelompok 10. Untuk tadi ada pertanyaan, kenapa di zaman Rasulullah itu pendidikan Islamnya itu yang paling terbaik? Saya ingin mendapatkan sedikit saja. Karena pada saat itu sumbernya itu langsung dari Allah. Jadi Rasulullah itu menjawab semua pertanyaan atau mengajarkan kepada kaum muslimin itu pendidikan itu langsung bersumber dari Allah. Jadi seandainya ada pertanyaan yang belum diwahyukan kepada Nabi Muhammad oleh Allah, maka Nabi Muhammad itu tidak akan menjawab pertanyaan tersebut. Contohnya seperti kisah siapa ya? Kisah tentang sahabat gua itu Al-Kahfi. Jadi pernah ditanyakan oleh orang Yahudi tentang itu dan Rasulullah tidak langsung menjawab. Allah menunggu wahyu dari Allah baru Rasulullah menjawab pertanyaan tersebut. Jadi kenapa zaman sekarang itu pendidikannya kurang walaupun media kita itu banyak, karena tantangannya lain lagi. Tantangannya kita sekarang itu kalau kita bertanya itu harus merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Nah, sementara zaman dahulu itu sumbernya langsung dari Allah. Jadi kalau seandainya ada pertanyaan, Rasulullah akan menjawab jika diwahyukan terlebih dahulu. Kalaupun ada pertanyaan lain selain daripada itu, maka kita akan mengambil dari Rasulullah itu sendiri. Itu saja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Eka. Pak Yusuf, mungkin dicukupkan sekian aja kali ya?
Ada Pak dosennya nggak? Tidak ada ya. Berarti udahan nih. Udah kita tutup aja. Ini yang merangkum moderatornya sekarang. Kesimpulannya tadi Bu Nasika mau baca? Iya, Bu. Terima kasih. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok 10, yaitu tentang landasan pendidikan Islam sebagai dasar dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan Islam merupakan bagian penting dari sistem pendidikan nasional. Salah satu tujuan pendidikan nasional adalah menjadikan manusia seimbang dari segi intelektual dan pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai agama kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka, pendidikan Islam sangat berperan dalam mencapai tujuan pendidikan tersebut. Pendidikan Islam di Indonesia dilaksanakan secara terencana dan sistematis untuk mengembangkan potensi peserta didik berdasarkan pada kaidah dan nilai-nilai Islam. Pendidikan Islam tidak hanya mempelajari ilmu agama saja, tetapi sudah berkembang mempelajari ilmu-ilmu lain. Kedudukan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional menempati posisi sebagai pendidikan formal, informal, non-formal, serta keagamaan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Mungkin untuk kelompok 9 dan 10 dicukupkan sekian ya Bapak Ibu. Ya, saya akhiri diskusi kelompok 9 dan 10 pagi hari ini. Terima kasih kepada semua yang telah hadir dan berpartisipasi. Mungkin kita tutup dengan pembacaan Alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini nggak usah keluar dulu Pak Yusuf, nunggu Pak dosen atau bagaimana?